Inilah Desa Kabi, Desa Cinta Damai, Kecamatan Renah Mendalo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Desa Cinta Damai dengan slogan bersantai, bersih, sejahtera, aman, nyaman, tertib, adil, dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Desa Cinta Damai, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dahulunya, Desa Cinta Damai merupakan daerah transmigrasi dan sektor keunggulannya yaitu perkebunan kelapa sawit. Saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam Desa Cinta Damai. Berikut tayangannya. Desa Cinta Damai dapat ditempuh dengan jalur darat yang berjarak 37 km dari ibu kota Kecamatan Renah Mendalu dan 192 km dari ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan 145 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Sebuah desa dengan luas 1.162 hektar dengan sektor unggulan desa yakni perkebunan kelapa sawit. Batas-batas Desa Cinta Damai, sebelah utara berbatasan dengan Desa Lampisi, sebelah selatan berbatasan dengan OHTI, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beranak, dan sebelah barat berbatasan dengan PT Ratna Seruni. Dengan visi desa yakni terwujudnya Desa Cinta Damai yang aman, adil, sejahtera, beriman, dan bertakwa. Bertekad membangun dengan misi desa, yaitu menata pemerintahan yang bersih dengan pengelolaan keuangan dan aset desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan pelayanan masyarakat, kesehatan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dengan menjalin kerjasama dengan investor lokal maupun nasional. Menciptakan kehidupan beragama, organisasi, sosial, dan budaya yang dinamis, serta membangun generasi muda melalui olahraga dan seni, dan menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban, serta penegakan hukum dan HAM. Beberapa aspek yang terkandung dalam misi desa inilah yang menjadikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Cinta Damai lebih terukur dan tertarget secara cepat dan optimal, demi terwujudnya desa yang lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku Kepala Desa Cinta Damai yang umurnya baru 2 tahun, bulan 6 besok. Alhamdulillah, apapun yang telah kita rencanakan bersama dengan masyarakat dari ADD atau dana desa semua sudah terrealisasi dengan baik. Penerangan alhamdulillah kami listrik sudah ada. Untuk selanjutnya masalah sarana atau surga desa di sini juga sudah kami penuhi, sudah kami ada. Yang pertama untuk sarana poli ada, kami punya lapangan 2 sudah kami cor beton semua. Untuk sepak takraw sudah kami siapkan, lapangan bola sudah kami siapkan. Yang belum ada adalah yaitu GOR desa, ya, gedung sarana olahraga. Tapi itu semua sudah kami ajukan ke Pemdes Pusat. Kebetulan lewat Pak Kadis PMD Tanjung Jabung Barat, insya Allah proposal itu sudah masuk ke pusat. Kami mohon cepat realisasi. Desa Cinta Damai didiami oleh 242 kepala keluarga atau 961 orang penduduk dari berbagai kelompok umur dengan berbagai suku bangsa, dan mayoritas penduduk Desa Cinta Damai beragama Islam. Keberadaan masjid dan musola bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata. Acap kali kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial lainnya
dilakukan secara rutin, seperti kegiatan MTQ, penyuluhan kepada warga, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apa bunyi surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga? Lam yalid wa lam yulad. Ya, 100. Warga Desa Cinta Damai mayoritas beragama Islam. Di sini terdapat 1 buah masjid dan 5 buah musola yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin. Pengajian yasinan pada setiap malam Jumat untuk kaum pria di tiap-tiap RT juga dilakukan secara rutin. Hal ini guna memupuk kebersamaan antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat dalam mensiarkan agama Islam, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Baiklah, sini kami mewakili seluruh tokoh agama Desa Cinta Damai menyampaikan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat dalam masalah keagamaan, bahwasannya dalam mengembangkan ilmu keagamaan atau syiar agama Islam di Desa Cinta Damai ini adalah melalui ada acara-acara ritual keagamaan, ada yang harian, ada bulanan, kan mingguan, mungkin setiap tahun. Yang contoh setiap hari mungkin adalah kita mengadakan pendidikan kepada anak-anak seperti madrasah, pengajian ngaji maghrib, dan banyak lagi pengajian di antara yang lain yang menyangkut dengan pendidikan anak-anak. Ya, kemudian untuk ritual keagamaan minggu, kami di sini setiap RT ada jamiah yasinan. Kalau malam jamiah bapak-bapak, kalau siangnya jamiah ibu-ibu. Nah, kemudian untuk yang bulanan, setiap bulan, setiap tanggal 11 kami mengadakan acara pembacaan al-manakib, kemudian ada istighosah, dan juga ada tadarus Al-Quran di setiap bulannya gitu. Untuk yang tahunan kami juga mengadakan acara PHBI, ada acara Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, untuk bagaimana memotivasi anak-anak kita, generasi penerus agama di Desa Cinta Damai ini. Kita mengadakan musabaqah tilawatil Quran di setiap tahun, dan itu pasti harus dilaksanakan, yang guna tadi untuk memotivasi bagaimana anak-anak kita ke depan supaya tumbuh menjadi generasi yang Qurani, yang bisa memajukan Desa Cinta Damai dalam segi keagamaan. Warga Desa Cinta Damai yang berasal dari beragam suku menjadi tugas pemerintah desa dan tokoh adat setempat dalam upaya menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan dalam bingkai adat budaya yang telah ditetapkan bersama. Kami menjalankan fungsi adat di Desa Cinta Damai ini, memang harapan kami sebenarnya dalam mengikuti adat daerah yang ada, karena kami walaupun kami dari daerah Jawa dan juga termasuk di Cinta Damai ini bercampur dari berbagai macam suku. Nah, harapan kami yaitu bimbingan ya, dari pihak-pihak pemangku adat atau pihak-pihak dari lembaga adat
khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat atau di Provinsi Jambi, untuk bisa memberikan bekal-bekal kepada kami yang notabene kami ini dari berbagai macam daerah. Sebagai lembaga adat kepada masyarakat, mengharapkan masyarakat pun ya mengikuti aturan-aturan lembaga adat, dan juga nanti harapan kami juga pada pemerintah juga lembaga adat tetap dibina agar masyarakat kami masyarakat yang beradat, beradab, dan berakhlak mulia. Peranan tim penggerak PKK di Desa Cinta Damai sangatlah terukur dan berjenjang. Kegiatan keagamaan seperti pengajian pada hari Jumat di rumah warga secara bergantian di tiap-tiap RT dilakukan secara rutin. Bukan hanya dari sisi ibadah yang dilaksanakan, tapi juga menjalin silaturahmi sesama warga. Di bidang kesehatan, tim penggerak PKK Desa Cinta Damai mengaktifkan kegiatan dan fungsi dari keberadaan posyandu di desa. Baiklah, saya sekarang sedang berada di depan Posyandu Jayakusuma Desa Cinta Damai. Alhamdulillah, angka kematian ibu hamil dan bayi di Desa Cinta Damai terus mengalami penurunan. Berbagai aktivitas kesehatan yang dilakukan di Posyandu Jayakusuma seperti pemeriksaan kesehatan bagi lansia, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan bagi balita, serta pemberian makanan tambahan bukanlah sebagai kegiatan rutin yang tertarget. Akan tetapi juga untuk menciptakan taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik, serta menumbuhkan kesadaran warga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Sebagai Ketua PKK Desa Cinta Damai, ada kegiatan rutin di Desa Cinta Damai ini ya. Itu diadakan, ya contohnya ada pengajian. Pengajian diadakan seminggu sekali setiap hari Jumat untuk ibu-ibunya. Ada juga Jumat bersih, itu diadakan di setiap RT setiap hari Jumat pagi. Ada juga untuk ini lingkungan KWT, kelompok wanita tani. Di sini Ibu PKK mengadakan royongannya setiap hari Minggu. Hari Minggu seminggu sekali. Untuk yang sebulan sekali diadakan juga di lingkungan desa, itu Ibu PKK aktif. Dan kami juga di sini Ibu PKK mengadakan keterampilan. Jadi keterampilan di sini ibu-ibu PKK ada yang membuat tempe. Di situ kami tempe itu belum bisa masarkan keluar, jadi masih di lingkungan desa sinilah, Desa Cinta Damai. Di samping itu ada juga yang bikin keset juga sama, seperti itu belum bisa dipasarkan keluar, masih dipasarkan di dalam desa juga. Ada dari pemerintah desa, ya contohnya untuk kegiatan posyandu, kami sebelumnya belum ada gedung posyandu. Jadi ada bantuan dari pemerintah desa buat posyandu itu. Di situ kegiatan kami di PKK itu posyandu diadakan sebulan sekali. Di antaranya ada posyandu balita, posyandu lansia, ibu hamil. Itu diadakan sebulan sekali. Berbagai kegiatan yang dilakukan tim penggerak PKK tak hanya berjalan secara optimal, berjenjang dan berkelanjutan, tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Desa Cinta Damai. Kebersamaan dan kekompakan terus dijalin secara baik, guna mewujudkan cita-cita desa dalam kebersamaan. Termasuk juga dalam pengelolaan lahan desa yang dijadikan kebun PKK, dan ditanami dengan berbagai jenis sayuran
serta tanaman obat keluarga atau toga. Pemerintah desa juga sangat mengharapkan peranan PKK untuk melaksanakan berbagai kegiatan PKK secara optimal dan berkelanjutan, dalam turut membantu mewujudkan berbagai kebijakan pemerintah desa. Sangat antusias, sangat senang, ibu-ibu aktif semua. Contohnya yaitu tadi ada gotong royong Posyandu itu aktif. Alhamdulillah selama ini ya ada kemajuan untuk ibu-ibu PKK ini selama bimbingan dari pemerintah desa yang baru ini ya. Harapan saya semakin maju untuk kedepannya ya di bidang agamanya maupun di bidang olahraga, gotong royong, sosial, pokoknya saya harapan semakin maju. Ya kepada ibu-ibu anggota PKK ya khususnya PKK umumnya seluruh warga Desa Cinta Damai, ayolah kita membangun desa kita ini untuk lebih maju lagi ke depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bicara tentang hidup sehat, senada dengan aktifnya kegiatan di Posyandu, di Desa Cinta Damai setiap hari Jumat tepatnya, juga secara rutin dilakukan kegiatan senam sehat bersama yang diikuti oleh kaum perempuan, khususnya kaum ibu dan lansia. Hal ini guna menciptakan warga yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani, tanpa memandang kelompok usia. Tak hanya senam sehat bersama, pada hari Jumat pun turut dilaksanakan kegiatan gotong royong di tiap-tiap desa yang bertujuan menciptakan desa yang bersih dan asri, seperti membersihkan dan memperbaiki drainase dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Ramainya aktivitas di hari Jumat menambah semarak suasana desa yang ramai oleh kegiatan-kegiatan. Berbagai kegiatan desa tentunya tak terlepas dari peran dan perhatian pemerintah desa yang secara konsisten membina seluruh warga desa bersama dengan seluruh jajaran pemerintah dan perangkat desa lainnya. Hidup subur, makmurkan kehidupan. Baiklah, di sini kami sedang mengadakan kegiatan gotong royong. Gotong royong ini dinamakan gotong royong Jumat Bersih. Yang melibatkan setiap warga dan RT untuk melakukan pembersihan lingkungan. Tujuannya untuk menjadikan lingkungan bersih dan asri, menghindari dari penyakit seperti DBD, dan menumbuhkan rasa kebersamaan di setiap warga Desa Cinta Damai. Kendati kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ini dilakukan seminggu sekali, namun diharapkan tujuan kegiatan ini mampu membentuk dan menumbuhkan kesadaran warga untuk hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Makmurkan kehidupan. Pada kelompok pemuda desa pun, pemerintah Desa Cinta Damai juga memberikan perhatian serius, yakni dengan membangun fasilitas olahraga seperti lapangan voli yang dibangun secara permanen. Terdapat 2 lapangan voli yang telah dibangun secara baik sebagai wadah berkumpulnya para pemuda desa dalam menyalurkan bakat dan minat berolahraga. Dan di Desa Cinta Damai juga seringkali melaksanakan turnamen voli baik di tingkat kecamatan maupun dengan desa tetangga.
kami dari desa bagaimana mengusahakan supaya pemuda-pemuda ini produktif. Satu contoh, saya selaku kepala desa ini kerjasama dengan mitra kita. Pertama PT Indosawit Subur dan kedua PT Wirakarya Sakti, yaitu distrik 4. Sudah banyak anak-anak muda-mudi kita yang sudah bekerja di situ. Makanya sudah banyak mengurangi pengangguran, itu suatu keberhasilan walaupun belum semuanya. Saya himbau kepada seluruh pemuda bahwa yang namanya narkoba itu memang benar-benar dilarang oleh negara dan juga dilarang oleh agama. Kami selaku pemerintah desa selalu mengasih peringatan, mengasih penyuluhan di masjid, di forum-forum rapat, di tempat-tempat olahraga. Itu selalu kita sampaikan, jangan sampai pemuda-pemudi desa Cintadamai terjerumus dengan adanya narkoba. Secara umum, kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan desa dan peningkatan swadaya masyarakat, disertai dengan merealisasikan APBDes dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia seiring sejalan dan semuanya guna peningkatan taraf hidup masyarakat desa Cintadamai, dan diharapkan mampu sejalan dengan pembangunan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun pemerintah Provinsi Jambi. Mengharapkan kepada pemerintah terkait, khususnya Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi atau pusat, kendala yang paling utama yang kita hadapi adalah masalah sarana dan prasarana, yaitu jalan. Jalan penghubung dari desa Cintadamai ke Lampisi, dari Lampisi keluar menuju ke kecamatan atau kabupaten. Sekarang rusak parah, jadi kami mengharap dari pemerintah daerah, pemerintah Tanjung Jabung Barat, provinsi atau pusat untuk minta diperbaiki, bila perlu dicor atau di pengaspalan. Strategi pembangunan desa Cintadamai juga turut mengedepankan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan satu buah sekolah dasar dan madrasah diharapkan mampu menjadi fondasi awal terbentuknya kualitas sumber daya manusia di desa Cintadamai yang baik. Pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta terkait, seperti adanya bantuan dari Tanoto Foundation yang juga turut memperhatikan sarana prasarana sekolah di desa Cintadamai. Strategi pembangunan desa Cintadamai diantaranya yakni menggali dan meningkatkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, perlahan namun pasti secara bertahap telah dilaksanakan dengan baik. Seperti keberadaan Koperasi Unit Desa atau KUD Bina Usaha yang turut membantu peranan pemerintah desa dalam pengelolaan hasil perkebunan masyarakat, serta keberadaan BUMDes Jaya Kusuma. Diharapkan fungsi BUMDes mampu meningkatkan kemandirian desa baik secara ekonomi maupun kebutuhan jasa lainnya. Hal ini sebagai upaya pemerintah desa untuk memberikan peranan masyarakat yang seluas-luasnya. Masyarakat desa mendapat peranan tersendiri pada porsinya masing-masing dalam bingkai kebijakan pemerintah desa yang demokratis dan partisipatif. Berdirinya KUD kami tahun 1993, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan dengan lancar. Untuk anggotanya sejumlah 450 anggota. Bahkan kemarin tanggal 28 bulan Maret baru melaksanakan RAT ataupun rapat anggota tahunan KUD Bina Usaha. Alhamdulillah ada kerjasama yang baik. Nyatanya sampai sekarang dari 93 sampai sekarang masih tetap anggotanya 450 kakak. Kerjasama yang baik di bidang pemasaran, pupuk dan lain sebagainya. Peran serta antara desa dengan KUD di sini sangat bagus. Jadi apapun di KUD, desa juga harus tahu. Apapun di KUD yang tujuannya untuk membangun, itu harus
sama-sama kerjasama dengan kepala desa. Tanpa ada kerjasama yang baik dengan kepala desa, tentu kami sebagai pengurus Gaudi juga pasti akan mengalami hambatan. Nah, untuk BUMDes sendiri Pak, untuk kita saat ini baru berjalan BUMDes itu sendiri. Yang kami dapat dari peran desa sendiri, untuk BUMDes kita usaha tenda sama ini usaha pasar Pak. Nah, tendanya ada di belakang, itu ada 6 unit itu untuk BUMDes. Kalau untuk BUMDes nanti bisa masuk ke PAD desa, masuk apa ya, untuk PAD desa. Yang jelas kita mempekerjakan anak-anak pemuda supaya ada kegiatannya ke BUMDes juga, bongkar pasang tenda sama transportasinya. Itu sebuah mobil, mungkin kan saudara-saudara kita ada mobil, kita gunakan untuk sewa tenda di luar maupun di dalam desa. Ya, harapan kami di BUMDes kepada masyarakat, bantulah kami supaya bisa menunjang perekonomian masyarakat Desa Cinta Damai sendiri, karena sawit kita nggak lama lagi peremajaan. Jadi mudah-mudahan nanti dari pemerintah sendiri, masyarakat mendukung kami di BUMDes bisa maju, bisa menambah perekonomian masyarakat sendiri, PAD desa sendiri, Pak. Beberapa pembangunan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 seperti pembangunan pasar umum 2 unit, renovasi jembatan, pembangunan bendungan, pembangunan posyandu, serta bantuan mainan untuk taman kanak-kanak. Dilanjutkan pada tahun 2017 seperti pengerasan jalan di beberapa RT dalam Desa Cinta Damai, pembuatan gorong di beberapa RT, pembuatan jembatan di 2 RT, dan yang paling fenomenal adalah Desa Cinta Damai mendapatkan bantuan pembangunan embung dari Kementerian Pedesaan RI sebanyak 1 buah, serta pembuatan pagar besi di sekeliling embung oleh pemerintah desa. Juga terdapat beberapa pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat desa, seperti pembuatan gorong-gorong, pembukaan jalan baru, dan beberapa kegiatan pembangunan lainnya. Pada tahun 2018, dengan jumlah pendapatan desa sebesar Rp1.313.435.000, belanja modal untuk beberapa sektor pembangunan masih menjadi skala prioritas, seperti jalan, bangunan gedung kantor, dan tanggul atau turap. Di samping itu juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa dan hal-hal lainnya yang tak kalah penting. Pembangunan di desa yang dilakukan secara bertahap juga harus dibarengi dengan kepedulian masyarakat dalam menjaga aset desa yang ada. Sosialisasi pembangunan yang akan dijalankan dan telah dilaksanakan juga dilakukan pemerintah desa secara berkala dalam kegiatan rembuk musyawarah desa, guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan. Sungguh indah kebersamaan yang terjalin antara pemerintah desa beserta jajaran bekerja sama dengan masyarakat desa, saling bahu-membahu dalam membangun Desa Cinta Damai tercinta. Karena apapun yang mereka lakukan dan ciptakan, anak cucu mereka jugalah yang akan menikmati kelak. Inilah prinsip hidup yang bertanam, kendati Desa Cinta Damai jauh dari keramaian kota, seperti ibu kota kecamatan.
Terpencil bukan berarti kecil, jauh bukan berarti kumuh. Inilah desa kami, tercinta Desa Cinta Damai. BPD kemitraan dengan pemerintah desa, koordinasi dengan kepala desa selalu berjalan baik. Soalnya kemitraan inilah yang dibutuhkan desa ini untuk kebersamaannya, untuk satu pandangannya, untuk satu tujuannya, agar masyarakat kita betul-betul mendapatkan kesejahteraannya ini, Pak. Ya alhamdulillah, selama dipegang Pak Kade yang baru ini, ada 2 tahun kurang lebih, Bapak tahu sendiri inilah bangunan-bangunan sudah ada, dari posyandu, dari pasar, dari pagar-pagar yang ada, inilah dari kerjasama antara BPD, masukan dari BPD dikerjakan oleh pemerintah desa, inilah wujudnya seperti ini, Pak. Permintaan dari BPD dan dari pemerintah desa selalu ngasih saran, cari petunjuk, agar di masa depan kita mudah-mudahan selalu maju dalam pembangunan ini, mudah-mudahan anak-anak kita memberi motivasi agar anak-anak kita menjadi penerus dari desa ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan orang tua, insya Allah nanti diizinkan yang kuasa. Harapan kami ke masyarakat Desa Cinta Damai, ayolah kita bersatu padu membangun desa yang kita cintai ini. Bohong kalau kepala desa itu bisa membangun sendiri tanpa adanya terlibat masyarakat yang ada di desa kita ini. Bisa maju mundurnya desa adalah kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Tak pelak sinergisitas dari seluruh perangkat desa haruslah terjalin dengan baik. Karena dari setiap kebijakan desa yang lahir, masyarakat desalah yang paling merasakan dampaknya. Saya selaku pemerintah desa, kepala desa Desa Cinta Damai, mewakili masyarakat saya seluruhnya untuk menyampaikan terima kasih saya kepada instansi terkait, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, khususnya yaitu Pusat Jakarta, yang telah menggulirkan dana desa. Dengan adanya dana desa, desa kami bisa membangun apa yang diidam-idamkan oleh masyarakat kami. Terima kasih Pak Jokowi, mudah-mudahan dana desa untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, dan masyarakat di perdesaan, desa-desa tetangga yang lainnya bisa lebih makmur. Semoga cita-cita Desa Cinta Damai dapat terwujud dalam berbagai kegiatan yang dilahirkan bersama, dilakukan bersama, dan demi kepentingan bersama. Semoga. Itulah tadi tayangan tentang Desa Cinta Damai. Jika pemirsa ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Desa Cinta Damai, kami tunggu kedatangan pemirsa ke desa kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Cinta Damai.